wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Organisasi dan Manajemen yang beranggotakan saya Febiola Siska Butar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaitza Dania Zahra. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maharani Sinagan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Badriah. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang sebuah organisasi dan penerapan fungsi manajemen dalam organisasi tersebut. Organisasi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini adalah Panti Asuhan Aisyah Kampar. Adapun yang akan kami bahas pada organisasi manajemen kali ini yaitu profil Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar bersama dengan visi dan misinya. Yang kedua, penerapan 4 fungsi manajemen pada analisis Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar yang terdiri atas planning, organizing, leading, dan controlling. Baiklah, langsung saja kita pada profil Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar. Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar berada di Jalan Dr. Ar-Rahman Soleh nomor 23 Bangkinang, merupakan salah satu organisasi sosial Islam yang ikut berkiprah dengan pemerintah dan masyarakat dalam mengemban tugas pembangunan manusia seutuhnya. Selain mendidik, juga dijadikan sebagai lembaga pembangunan mental spiritual sesuai dengan misinya, berusaha memahami dan menerapkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, apa sajakah visi dan misi Panti Asuhan Aisyah Kampar? Yang pertama, kita akan membahas visinya. Visinya membantu anak-anak yang kurang mampu dan kurang mendapatkan perhatian keluarga untuk mendapatkan perhatian dan pendidikan yang lebih baik. Misinya, mewujudkan hita dakwah guna terwujudnya tatanan kehidupan yang islami dengan meningkatkan kualitas hidup yang baik dan benar melalui keimanan dan ketakwaan demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan akidah dan pengajaran dalam pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang terakhir, memberikan penanaman sifat dan mutu kemandirian guna mencapai kemapanan dan kecerdasan personal dalam bentuk daya kreativitas dan inovatif. Penerapan 4 fungsi manajemen pada analisis Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar. A. Planning. Panti Asuhan Aisyah Kampar tentunya selalu melakukan planning perencanaan dengan tujuan arah yang ingin dicapai organisasi, baik tujuan jangka pendek, sedang, dan jangka panjang yang berkenaan dengan kegiatan pokok pengurus, baik kegiatan yang bersifat tentatif. Dalam pelaksanaan proses penerapan manajemen organisasi, tujuan Panti Asuhan Aisyah yaitu menjadikan anak panti asuhan menjadi lebih baik melalui proses pembinaan dan pembimbingan pribadi setiap anak melalui pembelajaran dan pengajaran di bidang agama dan pendidikan. Ada beberapa rencana kegiatan yang telah dibuat dan dirancang. Yang pertama, memberikan kasih sayang yang selayaknya dan seharusnya didapatkan oleh anak-anak, biasanya yang mendapatkan kasih dan sayang dari orang tua dan keluarga. Yang kedua, memberikan pengajaran serta bimbingan moral baik di bidang pendidikan agama maupun pendidikan formal. Ketiga, membina dan memberikan pendidikan umum kepada para anak asuh dari TK, SMP, dan SMA, serta diberi perguruan tinggi bagi yang berprestasi. Analisis planning. Dari analisis tentang anak asuh di panti, kebanyakan mereka menyatakan bahwa perencanaan yang dilakukan Panti Asuhan Aisyah Kampar sudah baik karena kegiatan fungsi perencanaan. Yang pertama, arah, tujuan, dan target yang telah ditentukan. Arah yang direncanakan oleh pengurus panti jelas bahwa untuk mencapai tujuan Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan dakwah bilhal dengan target menampung, membantu, mendidik. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Menyusun strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar dapat dikatakan sesuai dengan arah tujuan. Yang ketiga, menentukan sumber yang dibutuhkan.
Dari analisis, penentuan sumber daya yang dibutuhkan oleh Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar ialah orang yang mampu bekerja ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun, yang dibuktikan dengan rela dan ikhlas menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktunya. Yang keempat, menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. Yang pertama, terlaksananya setiap kegiatan yang telah direncanakan. Yang kedua, dalam merencanakan program pertimbangan yang utama menyesuaikan dengan kebutuhan para anak asuh serta tidak semena-mena. Organizing. Pengorganisasian mempunyai arti penting bagi Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar. Sebab dengan pengorganisasian maka semua kegiatan akan lebih mudah pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena dengan membagi-bagi dalam tugas-tugas yang lebih terperinci serta diserahkan pelaksanaannya kepada beberapa personil, akan mencegah timbulnya akumulasi pekerjaan hanya kepada diri seorang pelaksana saja. Analisis organizing. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap para anak asuh di Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar, bahwa pengorganisasian yang dilaksanakan Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar sudah baik, karena tercapainya jalinan kerja yang harmonis antara pimpinan panti, pengurus, dan anak asuh, menentukan dan merumuskan tugas masing-masing, serta menempatkan pelaksana sesuai dengan keahliannya, yang mana tugas pemilik dan manajer panti asuhan sudah berada pada porsi kerjanya, yaitu pengawasan dan koordinator umum, membagi-bagi dan menggolong-golongkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam panti seperti ketua, wakil ketua, bidang agama, dan bidang pendidikan. C. Leading. Leading merupakan aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mereka suka melaksanakan usaha-usaha ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Bagi Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar, fungsi penerapan penggerakan ini mempunyai arti penting karena berhubungan langsung dengan para anak asuh. Persoalan inti dari penggerakan adalah bagaimana menggerakkan para anak asuh dan pengurus agar dengan sadar dan rasa penuh tanggung jawab melaksanakan segala tugas yang menjadi kewajibannya, tanpa adanya paksaan, benar-benar ikhlas mencari keridhaan Allah. Analisis leading. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap para anak asuh di Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar, penggerakan yang dilakukan di Panti Asuhan sudah berjalan baik. Gambaran terlaksananya penerapan penggerakan yang sesuai dalam pencapaian tujuan panti asuhan yang diawali dari proses merujuk kepada perencanaan yang dibuat dan pengorganisasi yang telah dibagikan, seperti Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar menciptakan hubungan yang harmonis tanpa membeda-bedakan pengurus antara pengurus satu dengan pengurus yang lainnya, antara anak asuh satu dengan anak asuh yang lainnya. Adanya pengikut sertaan pengurus dalam pengambilan keputusan. Penerapan pengurus panti. Dari penerapan yang telah dikerjakan oleh para pengurus panti, maka data yang didapat ialah pertama, membimbing dan memberi motivasi kepada pengurus supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Bentuk realisasinya adalah dengan sumber daya pengurus panti yang semakin bertambah dan meningkat. Yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang tugas. Yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Bentuk dari kebijakan yang dibuat dalam pengambilan keputusan dan eksekusi ranah kinerja yang dibuat oleh top leader sudah baik, karena setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat dijalankan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan setiap pengurus. Yang D. Controlling. Controlling merupakan suatu kegiatan atau usaha agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Panti ini dapat bekerja dengan baik dan lancar.
bila mana kegiatan-kegiatan yang telah diserahkan kepada para pengurus dan anak asuh itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk dapat mengetahui apakah kegiatan sudah dilaksanakan dan sejauh mana pelaksanaannya, melihat kenyataan di atas, pengawasan mempunyai kedudukan dan pengawasan yang sangat penting bagi segala aktivitas Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar. Analisis controlling. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap para anak asuh di Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar, kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar sudah baik. Dapat dilihat dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai pada tahap pelaksanaan atau penggerakan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Sehingga pengawasan yang dilakukan pun tidak banyak menimbulkan masalah. Karena dilihat dari beberapa kegiatan yang sudah terlaksanakan, seperti dilaksanakannya sholat berjamaah, setiap 1 bulan sekali dilaksanakannya musyawarah pengurus. Nah, yang terakhir ini adalah beberapa dokumentasi dari Panti Asuhan Putri Aisyah Kampar. Baiklah, sekian dari kelompok 1 organisasi dan manajemen. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.